Jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu 5 Februari 2025. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Tony Rosid di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat ya Bang Tony ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali menyapa Ikhwan dan Akhwat di mana saja berada ya, di berbagai negara juga yang mengakses melalui siaran streaming. Bang Tony, kita akan menyoroti beberapa hal. Tentu saja kami ingin pandangannya ketika kebijakan yang tujuannya katanya baik pemerintah ini, tapi ternyata setiap kebijakan itu kan harus dirancang dengan baik pula, dipersiapkan, disampaikan, disosialisasikan dengan baik pula gitu. Jadi ketika ada kritik jangan ngeles gitu ya, tapi harus siap-siap diperbaiki. Ini mengenai tabung gas melon gitu ya. Lalu juga kita ingin bagaimana fokus Bang Tony ketika memperhatikan fakta-fakta dari PIK 2 yang ternyata negara sepertinya atau pemerintah belum menunjukkan tindakan yang berani gitu ya. Beberapa banget melihat kok masih dibiarkan gitu, belum ada tindakan yang langsung begitu ya. Tapi kita juga ingin melihat Bang Tony di hari ini 5 Februari nih. Bang Tony kan sebagai akademisi gitu ya, bagaimana nih sepak terjang mahasiswa. Hari ini tuh dalam sejarah 5 Februari didirikannya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam ya. Nah, Bang Tony, bagaimana Bang Tony mengawali kita di pagi hari ini dialog kita? Iya, Mas Angga dan seluruh pendengar hasil dimanapun berada. Kita awali dengan soal kebijakan ya. Ada dua hal yang seringkali mengawal sebuah kebijakan. Yang pertama, kebijakan ini kan sebenarnya muncul dari sesuatu masalah yang ada di lapangan. Kemudian dari masalah itu lahirlah kebijakan. Problemnya adalah seringkali ketika seperti orang sakit, ya sakitnya sakit kepala, tapi minumnya Promax, kan nggak nyambung. Masalahnya apa? Jadi berikan dilakukan sebuah survei, dilakukan riset atau dilakukan kajian, ya minimal sebuah kajian. Dari situlah teridentifikasi masalah ini, kemudian dibuatlah solusi. Solusi inilah kebijakan. Jangan kemudian kebijakan itu muncul asal ada ini, oh ini salah langsung kebijakan ini, oh ini ada masalah, ini salah lah. Seringkali tidak tepat, tidak atau salah sasaran. Dan seperti yang kemarin seringkali menjadi pembahasan bahwa ada money politik. Ya, money politik itu terjadi. Kemudian solusinya itu adalah dipilih oleh DPR pemilu yang akan datang. Kan ngawur. Masalahnya apa dulu? Gitu loh. Ya, itulah kesalahan kita ketika presiden-presiden kita yang sudah sekian lama kita punya beberapa presiden melakukan rekrutmen berbasis politik. Betul, itu dibutuhkan variabel politik, karena kalau nggak ada variabel politik tidak akan terjadi stabilitas nasional, stabilitas kekuasaan. Penting dalam rangka stabilitas nasional, sangat penting dalam rangka untuk melancarkan sebuah program supaya terrealisasi dengan baik. Tanpa itu agak susah. Tetapi gimana program itu hanya salah satu syarat, salah satu variabel. Yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi. Ya, pilihlah teknokrat yang memang berkompeten di bidangnya. Kalau nggak kompeten ya jadinya kayak begini, terus-menerus kita selalu berhadapan dengan orang sakit kepala dikasih obat mencret. Selalu jadi masalah. Nah, ini misalnya kita tahu kok terutama di wilayah luar Jawa atau di daerah pelosok-pelosok penjualan gas LPG itu mahal, ya mahal sekali. Kemudian dijual juga kepada orang-orang yang mampu, sehingga orang yang tidak mampu tidak mendapatkan jatah. Iya, kalau ada masyarakat kalau terpaksa mau untuk membeli yang harga mahal, yang penting ada, karena itu urat nadi mereka. Karena masaknya sekarang sudah susah kayu dan susah bahan bakar yang lain. Ya, sekarang adanya bahan bakar yaitu gas, dan gas di Indonesia berlimpah, sampai ada masyarakat yang sampai tidak dapat gas itu kan kebangetan, berlimpah sekali. Dan sekarang di Ganal di Kalimantan Timur itu ditemukan gas terbesar di Indonesia yang baru digarap.
maksud saya adalah buatlah kajian. Betul. Persoalannya adalah diteliti. Oh, di sini mahal kenapa? Karena jauhnya seperti apa? Bagaimana mensiasatinya? Bukan kemudian ditarik lagi balik ke pangkalan, itu emosional. Iya. Ya, seringkali kita emosional jangka pendek dan insidentil, tidak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru. Langsung ketika kebijakan itu dibuat, kalang kabut, masyarakat ngantri sampai ada yang mati kan. Ya dibikinlah rutenya. Oh, di pangkalan ini, agen ini dia minimal punya tempat pangkalan sekian, setelah pangkalan sekian dia punya tempat untuk distributor sekian, tercatat semuanya. Distributor itu punya kewajiban ABCD, syaratnya ABCD, dan kalau syarat itu harus dipenuhi, harus disidak, mereka diadvokasi, mereka diberikan advice, diberikan rambut-rambut, diberikan cara-cara bagaimana menjadi pengecer yang baik, pengecer yang benar, pengecer dengan aturan. Kalau ternyata ada penyimpangan, ditegur. Oh, ternyata penyimpangan, dan laporkan, ketahuan itu penyimpangan, tegur. Kalau tidak tegur, ganti. Sekarang gas LPG loh laku, siapapun pengen jualan, barang-barang aja yang sulit untuk didapatkan gitu loh. Nah, penertiban ini pemerintah tidak melakukannya, tahu-tahu ketika ada kesalahan langsung buat kebijakan, Kak bisa pangkal, coba lah kalau ke pangkalan ada orang dari pangkalan itu 30 kilo, ongkosnya pun lebih mahal. Nah, ini yang tidak dipikirkan. Karena apa? Ya taunya di Jakarta doang, Jakarta sih deket-deket. Coba sana ke Papua, coba sana ke Maluku, coba ke sana di Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, jauh tidak memungkinkan mereka ke pangkalan. Ya hanya untuk beli gas LPG, belinya bersubsidi, tapi ongkosnya jangan sampai beli gas LPG itu harganya 20.000 ya, tapi ongkosnya 140.000. Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah seringkali sebuah kebijakan itu dibuat, ya sudah direncanakan proyeknya. Oh, ini menguntungkan begini. Kemudian orang-orang, kamu nanti buka ini pangkalan ini udah disiapin dan itu bayar semua kan. Kalau saja itu terjadi kan repot. Dan seringkali kebijakan dan hampir semua kebijakan dibuat sebelumnya direncanakan. Ya itu menjadi bagian daripada bisnis. Ditunjuk orangnya, nanti ini mau kebijakan ini, kamu sini, kamu ini. Untuk sebuah kesiapan asal fair nggak masalah, asal tidak ada kong-kali-kong nggak ada masalah, asal betul-betul demi rakyat nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian itu dijalankan ya dengan lebih kuat dan dominan bisnisnya, orientasi bisnisnya, ya jadi kacau juga. Akhirnya menggusur pihak yang lama, melahirkan pihak yang baru. Ya itu menggusur orang yang sudah lama, ya. Kemudian dan seringkali kebijakan yang seperti ini. Nah, itu kebijakan maling itu. Kebijakan maling. Kan itu hampir semua terjadi. Ya memang sudah niat maling duluan. Nanti begini. Orientasikan rakyat yang lebih besar. Saya tidak menyuruh kalian maling gitu loh. Tapi kalau kemudian ada maling, ya jangan kemangetan lah. Ngono ya ngono, tapi jangan ngono. Artinya apa? Jangan kemudian cari untungnya lah 70% gitu kan, untuk rakyat 30%. Berpikirlah rakyat itu 90%, nyari untungnya 10%. Kan mestinya begitu, berpikir kesuksesan program ini 90%, bila perlu 95% untuk rakyat, ya tetap dari situlah kemudian ada hasil, dan hasilnya kalau cuman begitu itu menjadi hasil yang halalan thayyiban, hasil yang benar, tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Tidak bisa dihindari memang, tapi jangan dominan dong bisnisnya. Tapi dominanlah program ini betul-betul untuk mengatasi masalah dan meringankan kepada rakyat. Itu Mas Angga. Bang Tony, dilihat juga ini kan dari kasus gas melon ini, komunikasi pemerintah amburadulnya minta ampun gitu ya. Beberapa hari yang lalu menterinya, lalu juga beberapa saat presiden instruksikan pengecer kembali untuk bisa aktif lagi gitu ya pengecer ini. Nah ini mengenai komunikasi sosialnya pemerintah, kita kan pernah bahas gitu ya. Kok nggak ada perubahan gitu dari pemerintah sebelumnya ke pemerintahan yang baru ini?
Enggak, kalau saya sih melihat ada perubahan. Kalau kemarin Hmm. itu kan simpang siur dan sini hajar situ hajar, Hmm. kemudian menteri satu dengan menteri yang lain. Sekarang itu kan cuma presiden langsung menengahi. Kenapa? Ini kesalahan kementerian. Menteri Kementerian. karena ini berkaitan dengan nyawa masyarakat, Iya, iya, iya. berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Kasih lebih kebutuhan pokok. Hmm. Kita stop mati semua orang. Iya. Ya, modal Sewojok mestinya dikoordinasikan. Ini menjadi keputusan politik, berdampak politik yang luar biasa. Keputusan Dikoordinasikanlah dengan politik ya. presiden, Hmm. dilaporkanlah dengan presiden. Hmm. Jangan ambil kebijakan sendiri karena ini berkaitan dengan pokok. Kecuali kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak berdampak berdampak besar secara politik. Ini loh kebijakan ini karena berkaitan dengan bahan pokok punya dampak politis yang sangat besar. Iya, iya. Ini seolah-olah itu menteri itu mau jorokin presiden itu. Presiden. Oh. Akhirnya kan dengan kebijakan ini akan menciptakan presiden dengan rakyat berhadapan-hadapan. Iya, iya, Yang iya. dihajar presidennya. Iya, iya, iya. Jadi kok jadi susah ini presiden baru. Hmm. Kok jadi sulit ini? Hmm, hmm. Kok jadi kayak LPG yang kemarin lancar-lancar gitu loh. Hmm, Ya, hmm. kalau kita memanai secara politis justru ini mengakibatkan atau berdampak pada konfrontasi antara presiden dengan dengan rakyat. Maka wajar kalau kemudian presiden buru-buru batalin. Iya, iya, iya. Gitu. Semula. Kenapa? Ini ngawur ini. Dan presiden mesti melakukan itu secara cepat. Gitu. Jangan kemudian presiden bilang, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu. Kok tanya saya? Itu saya sering kali ditegur anak saya begitu. Anak saya paling kecil itu. Wah, saya kan nggak tahu. Ya, Gitu kok tanya saya. Tapi saya cocok Prabowo ini melakukan hal yang tepat gitu loh. Iya, iya, iya. Artinya segera dan itu waktunya cepat sekali. Betul, betul. Yang repot lagi kalau menteri ini ngomong, menteri yang lain ikut ngomong. Sekarang kan nggak berani menteri-menteri yang lain ikut ngomong. Apalagi kalau ngomongnya salah gitu ya. Apalagi ngomong salah. Ya itu saya pikir nggak sama lah. Dalam konteks ini kita harus objektif, nggak sama lah. Okay. Ya beda. Kalau kemarin itu pejabat apa yang bukan kapasitasnya ngomong apa, pejabat menteri apa bukan kapasitasnya yang ngomong apa. Kalau ini langsung Prabowo turun karena ini berdampak besar secara politis, maka Prabowo dan saya yakin itu dipanggil itu sama Prabowo, ditegur itu. Nah, evaluasi kementerian ini yang sangat perlu gitu ya, apalagi Tempo itu pekan lalu menerbitkan 100 hari pertama gitu ya. Banyak yang disorot justru menteri-menteri ini. Apakah jadi evaluasi serius nanti bagi Prabowo untuk aktivitas menteri-menteri ini? Ya bagus, makin banyak kesalahan di awal makin bagus. Akhirnya ketahuan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bisa kerja, mana yang tidak, mana yang punya potensi, mana yang tidak, mana yang punya integritas, mana yang tidak, mana yang punya loyalitas. Bagus, supaya mempercepat reshuffle kan gitu. Ini masyarakat kan nunggu reshuffle ini. Gitu kan? Reshuffle. Jadi kalau 100 hari menurut saya memang bisa diatur tetapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Sekitar 100 hari itu apa yang bisa dilakukan sih? Ya kalau kemudian kita bicara tentang evaluasi 100 hari, ya saya sering malas-malasan, tapi sebagai indikator boleh sekaligus untuk mengingatkan presiden dan juga memberikan dorongan kepada presiden untuk melakukan apa. Ya makan siang gratis misalnya. Ya saya pikir presiden punya niat baik untuk merealisasikan janji politiknya, kita harus apresiasi itu. Tapi kalau kemudian di situ masih ada belum sempurna, ada kekurangan, kenapa Jakarta sama dengan yang lain, Jakarta banyak orang yang kaya, sama yang sebagainya, itu kan soal evaluasi. Dan tentu selalu dihadapkan pada dilema-dilema, mengambil dampak yang paling kecil untuk untuk dilakukan. Jadi setiap kebijakan itu dilematis. Tidak ada kebijakan yang tidak dilematis. Seorang pemimpin itu adalah orang yang akan dihadapkan pada dilema-dilema. Bagaimana membuat sebuah keputusan yang dilematis itu dengan menyisakan dampak yang terkecil di antara dampak-dampak yang lain atau efek-efek terkecil di antara efek yang lain. Gitu. Tapi tentu saja orientasi kepada rakyat itu harus diutamakan. Betul. Gitu. Bang Tony, kalau kita misalkan hubungkan dengan kasus PIK 2 gitu ya, bagaimana performa kementerian ini yang dilihat kan di bawahnya itu Kementerian ATR dan beberapa kementerian juga, apakah terlihat perlu banyak evaluasi juga dari presiden ini? Oh, kalau saya pikir top ini, saya apresiasi betul. Langsung ada 8 orang dicopot jadi jabatannya sama Nusron Wahid.
Ya, nggak mungkin Nusron Wahid itu kemudian berani melakukan itu tanpa apa namanya tanpa izin, minimal tanpa sepengetahuan atau izin dari presiden. Nggak Ya, mungkin, nggak akan. ya, ya, ya. Ini nasional. Gitu loh. Saya ketika itu Nusron Wahid muncul terus, saya japri sama beliau. Hmm. Wah, baru kali ini itu ada Menteri ATR populer. Selama ini nggak pernah ada Menteri ATR populer. Bahkan nggak tahu siapa Ketawa dia. menterinya kalau dulu tuh ya. Iya, ketawa dia bilang hahaha katanya. Itu artinya ini sudah benar. Terus kemudian perintahkan kepada Menteri KKP, perintahkan kepada Angkatan Laut untuk apa namanya itu membongkar pagar-pagar laut. Kemudian SHM dan SHGB kemudian dicabutin meskipun belum sepenuhnya, kan tetap melalui kajian dan harus hati-hati supaya tidak salah. Kalau pemerintah salah atau negara salah kan repot juga urusannya. Ya, tapi sudah ada yang dimulai dicabuti karena tidak absah, jelas melanggar keputusan MK nomor 3 itu ya tahun 2016 atau tahun 2000 berapa itu. Ya, itu tegas dan jelas. Menurut saya dalam konteks PIK ini top. Nah, tentu saja ini tentu saja tadi ketika kita bicara tentang dilema Prabowo satu sisi ya Prabowo bertanggung budi sama Jokowi, tapi di satu sisi dia punya tanggung jawab kepada rakyat. Pada akhirnya dia memilih untuk mengambil sebuah keputusan tegas bahwa ini salah, ini keliru, ini melanggar aturan, ini ada hukum yang ditabrak, ini ilegal, cabut. Dan saya pikir Prabowo pasang badan. Makanya kemudian dengan sangat lembut, halus, dan menurut saya taktis di depan TNI Polri, tolong TNI Polri tidak boleh menjadi backing terhadap oligarki. Wah, keren. Ya, itu sebuah sinyal dan menurut saya sikap ketegasan Prabowo dalam konteks ini ya. Kalau kita mengacu dalam konteks PIK, ya kita salut lah, kita apresiasi. Ya kita bisa bayangkan kalau kemudian pemerintah tidak ikut cawe-cawe, negara diam saja, wah itu benturan sendiri itu antara grupnya Said Didu CS dengan preman-preman yang ada yang dibayar itu, karena ya, akan terjadi benturan. Ya perlu dirapikan. Menurut saya gini kok, semua menuntut kok PSN ini memang harus dicabut dari PIK 2. Ya, karena sudah begitu banyak pelanggaran. Satu, tidak ada argumentasi kuat atau alasan kuat bahwa PIK 2 itu jadikan PSN. Itu pribadi itu besar. Kalau kemudian di masyarakat menduga bahwa itu adalah bagian daripada kompensasi dan sebagainya, ya wajar-wajar saja kalau kemudian rakyat atau publik menduga seperti itu atau menuduh seperti itu. Ya, dan apalagi ada kesalahan. Tetapi yang lebih besar ya, dan lebih penting menurut saya, PIK ini harus jadikan trigger. Jangan hanya PIK, nggak adil dong. Harus ada PIK yang lain, tempat-tempat yang lain, yang dikuasai oleh oligarki yang lain. Ya, di mana ketika ada tanah apa namanya di atas laut itu ada SHM, cabut itu, SHGB, cabut itu. Ya, terus kemudian harus tegas pemerintah ini, ya, presiden melalui Menteri ATR. Nah, kedepannya harus tegas juga, ada hak rakyat, mafia tanah itu harus dihajar. Sekarang harus dievaluasi betul. Ya, harus dievaluasi betul Kementerian ATR ke bawah, terutama BPN itu di wilayah. Itu isinya banyak mafia tanah yang berkolaborasi dengan oknum-oknum yang ada di situ. Ya, karena apa? Mafia tanah itu tidak akan pernah bisa bergerak, bisa beroperasi tanpa kerjasama dengan oknum-oknum di BPN. Saya bilang oknum, semuanya Islam hukum aja itu. Oknum-oknum yang ada ya, karena oknumnya banyak banget gitu. Banyak oknum yang ada di BPN. Ya, di BPN. Nah, oknum-oknum ini yang mestinya ditertibkan. Nah, sekarang tanah-tanah rakyat yang diambil sama mafia itu, yang kemudian ke pengadilan, selesaikan itu, kembalikan itu kepada rakyat. Ada tahu-tahu dibikin mall, ada tahu dibikin apartemen, termasuk sistem kerjasama tanah negara, kemudian dibikin apartemen, dibikin mall, dibikin hotel, kerjasama, tahu-tahu jadi sertifikat, padahal tanah negara. Kok kemudian jadi sertifikat? Itu harus diambil kembali. Maka contoh yang paling konkret itu adalah hotel apa yang di Senayan itu? Hotel yang di Senayan itu hotel lupa itu. Yang Senayan sekarang lagi ini diambil alih sama negara itu, yang punya Pak Ponco itu, Ibnu Sutowo dulunya, kan? Ya, itu Hotel Sultan.
gitu kan. Iya. Saya pikir banyak hotel di Indonesia ini, banyak apartemen dan juga banyak mall yang punya kasus seperti itu, tanah negara kemudian didirikan lalu belakangan jadi sertifikat pribadi, Nah, sertifikat perusahaan. Ah, kasus Big menurut saya dan kasus yang ada di Hotel Sultan harus merambat ke sana, iya, tidak boleh iya. berhenti di sini kalau kita ingin menyelesaikan reformasi pertanahan. Jangan teriak reformasi pertanahan terus, bos. Teriak reformasi pertanahan, tapi realisasinya nggak ada. Kenapa? Iya. Karena berhadapan dengan tembok yang begitu besar namanya oligarki. Nah, inilah saatnya nampaknya Prabowo gitu tidak mudah dimasukin oleh oligarki. Ya, katanya oligarki sekarang tetap datangnya ke Solo bukan ke istana. Gitu. Nah, saya nggak tahu juga apa betul Datangnya apa ke enggak. Solo. Kan? Ke Solo juga ke Solonya kemana saya juga nggak tahu kan. Ya mungkin dia belanja itu di Pasar Klewer atau di mana itu. Gitu. Jadi bakal Ya ada muncul semua istilah sudah mulai baru geng terbuka lah Solo ini dengan ya. ya dengan kasus secara lama itu udah ya. Iya, Dengan iya. kasus kedua ini membuka kotak Pandora ya untuk menyelesaikan untuk melihat betapa karut marut bangsa ini dan Iya. kita semua yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini punya kewajiban untuk secara bertahap menyelesaikan ya meluruskan kembali benang kusut yang ada di dalam setiap banyak kebijakan dan banyak pelanggaran yang begitu bertahun-tahun itu terjadi. Oleh karena itu, jangan kemudian ketika kasus PIK ini selesai, dicabut PSN-nya, terus kemudian SHM dan semuanya dicabut, yang kemudian nanggapnya selesai. Tidak. Kalau menurut saya, kalau bila perlu, gitu kan, mereka kemarin yang melakukan intimidasi berkaitan dengan jual beli harus dilaporkan Ditindak, ke iya. ditindak. Maka polisi sekarang turun, gitu kan, kejaksaan turun, ya. Pertanyaannya, kok KPK kemana ya? Nah, Padahal Abraham Samad sudah ke situ, Abraham Samad CS sudah laporan ke situ, ke Maki sudah ke situ, ya KPK apa nih ya? Terus kemudian anak kecil tanya, ketua KPK-nya siapa sih? Kan jadi gitu. Iya. Siapa ya? Saya juga lupa ini jadinya. Terus kemudian anak kecil yang lain tanya lagi gitu loh. Nah, itu temannya siapa ya ketua KPK ya? Nah, Dekat dengan siapa? Kan repot lagi urusannya. nongkrong sama siapa itu KPK ya? Iya. Iya, Itu kata anak kecil. Kita kan hanya menyampaikan saja pertanyaan anak kecil itu. Artinya anak kecil aja tahu, apalagi yang dewasa kan Apalagi gitu. dewasa. Ya, mudah-mudahan ini jadi sorotan semua pihak gitu ya. Iya. Kok Oke. tajam banget ya, kalau wawancara nggak tajam ya nggak menarik lah. Nah, yang ketiga nih Bang Tony, sebagai akademisi nih melihat sepak terjang mahasiswa, khususnya organisasi mahasiswa ya, apalagi yang memiliki sejarah nih, HMI. Untuk bangsa ini yang Bang Tony lihat ini kan pasti alumni banyak yang jadi pejabat, jadi tokoh. Iya. Bagaimana melihat organisasi ini, Bang? Iya, saya juga alumni HMI. Masya Saya dari Allah. kami. Gitu kan. Ya, Sip. jadi saya sampai pengurus cabang lah dulu. Iya, iya. KPP lah. Jadi gini, berorganisasi itu penting ya di dalam ya karena pada akhirnya manusia pada prinsipnya manusia ini adalah makhluk sosial. Ya harus bergaul, berinteraksi supaya lebih teratur, ya berorganisasi supaya lebih fungsional dan produktif. Ya organisasi itu punya target, punya visi misi, punya program kerja, ya punya struktur. Nah, disitulah kemudian yang target, termasuk salah satunya adalah HMI, muncul juga PMII, muncul juga IMM. Saya pikir ini sesuatu yang menggembirakan. Dalam konteks ini muncul KMNI, muncul yang lain-lain. Gitu loh. Saya pikir ini akan mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, mahasiswa-mahasiswa yang inovatif, mahasiswa yang ingin mengasah eksistensi diri, ya termasuk sebagiannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkarir melalui organisasi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana eksistensi diri itu diberikan ruang di dalam sebuah organisasi, eksistensi untuk menjadi pemimpin, untuk intelektualitas, untuk kekaryaan. Dalam konteks HMI, PMII, IMM, saya pikir ada nilai dakwah, ada visi dakwah yang ingin disampaikan. Ya, tentu visi dakwah itu visi dakwah yang inovatif, visi dakwah yang fresh, karena ini mahasiswa, fungsi dakwah yang reformatif, bahkan revolusioner, fungsi dakwah yang mengacu kepada atau membidik
atau menjadikan apa namanya filosofi perubahan yang ada di dalamnya, ya itu cocok. Meskipun pada akhirnya ada juga yang kemudian menjadikan karir atau tidak sengaja karir, kemudian ternyata pada akhirnya di situ ada ruang karir masuk. Ada yang kemudian yang betul-betul punya eksistensi, yang seperti apa, yang betul-betul ingin memperbaiki negara, ingin mengabdi kepada negara, banyak sekali. Kiprah HMI saya pikir cukup besar ya di Indonesia ini. Ya dulu apalagi Orde Baru, tokoh-tokoh HMI luar biasa. Saya pikir sekarang juga banyak tokoh-tokoh HMI, cuman tidak terlalu teridentifikasi ini HMI banget. Enggak, kita tahu apa Bamsud juga HMI. Kemudian kita banyaklah tokoh-tokoh HMI yang sekarang mengurus. Kalau kemudian itu ada koruptornya, ya semua organisasi melahirkan koruptor. Bukan organisasinya, ya itu namanya dysfunction. Ada dalam sosiologi itu ada istilah function, ada istilah dysfunction. Function itu sesuai bahwa mahasiswa itu punya eksistensi diri sehingga dia mengabdi kepada negara. Ada dysfunction, ada yang meleset-meleset, ya yang itu. Tapi yang berkontribusi kepada negara banyak. Yang dari PMII koruptor ada, IMM koruptor ada, KMNI banyak, HMI juga banyak. Ya ada. Tapi mereka adalah memproduksi, ada yang produksi sukses, ada produksi gagal. Memproduksi para aktivis yang pada akhirnya mengabdikan, mendedikasikan, mewakafkan hidupnya untuk negara ini. Dan itu luar biasa. Nah, mereka betul-betul terdidik. Maka sampai Profesor Komarudin Hidayat, ya mantan rektor UIN dan UII, gitu, mengatakan bahwa organisasi itu the first university, universitas pertama. Jadi orang banyak matang, ya banyak relasi, kemudian banyak tertempa, kemudian juga banyak pengalaman. Justru berada di organisasi. Jadi tidak textbook, tapi kontekstual, tidak tekstual. Nah, ketika teori-teori itu bisa direalisasikan, mereka mendapatkan teori dari lapangan yang kemudian menjadi sebuah pengalaman yang mematangkan kepada mereka. Maka negara-negara ini diurus oleh mereka yang matang di organisasi. Sementara perusahaan-perusahaan itu diurus oleh mereka yang IP-nya tinggi, kan gitu. Nah, bagus lagi kalau IP-nya tinggi, kayak begitu juga kampus juga diurus, tetapi organisasi juga diurus. Ada prestasi akademik, tapi juga ada prestasi kebangsaan. Itu yang lebih ideal. Kadang-kadang yang korup-korup itu kadang-kadang organisasinya kental tapi IP-nya 2,2 kan. Kadang-kadang nggak lulus, pada akhirnya nggak lulus di negeri, ngambil di swasta yang kampusnya itu di sebelah pom bensin, gitu kan. 2 lantai ruko itu kan repot-repot itu kadang-kadang. Orang-orang seperti ini yang seringkali merusak negara itu. Ya itu namanya dysfunction, tapi selalu ada. Ya kalau kita ngambil sesuatu itu kan biasanya ada limbahnya. Nah, ini kadang-kadang adalah 1-2 limbahnya, 3-4 limbahnya, wajar. Tetapi harus dilihat bahwa jangan kemudian tadi sakit kepala kasih obat mencret, gitu kan. Itu koruptor semua, itu bubarkan organisasinya, nggak boleh. Ya harus balance. Kemudian yang kedua soal ini adalah jangan rusak kampus, jangan rusak mahasiswa. Ya mahasiswa dibiayai untuk demo, mahasiswa dibiayai untuk melakukan perlawanan. Apa yang dikatakan didudukan oleh Joket Edi, mantan ini PKB, mantan DPR PTKB, itu ada mahasiswa, ada BEM, oknum-oknum BEM yang dibiayai setiap tahun itu 20 miliar. Nah, kemudian ditantang, dia nantang, ayo bertemu, ayo diskusi, ayo laporkan hukum, dia sampai berani gitu, seperti meyakinkan gitu kan. Artinya apa? Adalah memang tidak sedikit ada oknum-oknum mahasiswa, aktivis mahasiswa yang kemudian dijadikan intelijen, dibiayai, yang kemudian mereka berdemo berdasarkan bayaran. Dan saya menemui beberapa mahasiswa, saya melakukan itu, ada yang dikasih, ya periode kemarin ya, bukan periode sekarang, itu dikasih, ada yang dikasih 100 paling minimal, karena 150 hanya untuk demo, demo melawan pendemo yang idealis. Nah itu. Ya, apalagi mahasiswa yang lebih susah-susah hidupnya, dapat uang 150 kan girang mereka. Ada koordinatornya di situ. Nah, ini merusak. Yang ketiga adalah rektor. Semoga Pak Prabowo mendengarkan. Rektor kembalikan ke Senat Universitas. Sudahlah, rektor itu nggak usah lah menteri itu dikasih jatah 35% suara. Kembalikan. Yang berhak menentukan rektor itu adalah senat mahasiswa, senat universitas. Dan dekan tidak dipilih rektor lagi. Dekan biarlah kemudian dipilih oleh senat fakultas. Ada independensi, sehingga dekan nggak takut sama
tidak takut sama rektor, rektor nggak takut sama menteri. Kalau menteri takut sama presiden, karena memang dipilih langsung. Nah, ya. Kalau kemudian rektor dipilih oleh menteri, 35% itu sama dengan dipilih. Iya. Karena suara siapapun, ada 3 yang diajukan oleh Senat University, kemudian dipilih. Ya, yang milih itu, ya apa namanya, 35% penentu. Iya, karena dia Gitu loh. mayoritas. Apalagi sampai 35%, kecuali Iya. dia punya suara sudah 60%. Hmm. Apa 65%. Ya, nggak mungkin kan bulat di kampus, jarang. Iya. Kalau 2 periode kedua, ya seperti di IPB kemarin gitu, Kang Arif, ya dia apa namanya, sudah suaranya 65% bulat di situ, Iya. menang dia. Jadi suaranya kan, tapi gitu kan, itu kan satu dari sekian banyak, ini, iya. dari sekian ribu rektorat gitu. Betul. Menurut saya, supaya politik itu tidak mengintervensi kampus, karena kampus itu lembaga keilmuan, lembaga moral, ya, lembaga yang menggodok, menjaga integritas bangsa. Menurut saya, ya kembalikanlah, biarlah kampus itu punya caranya sendiri, kampus itu punya karakternya sendiri, yang genuine, yang mandiri, yang memang betul-betul ingin mendidik, mempersiapkan generasi bangsa yang akan datang, yang berkompeten, berintegritas. Jangan ada intervensi lagi. Kemarin kan, periode kemarin kan sempat banyak rektor yang aneh-aneh itu. Iya, betul, yang aneh. Yang aneh. Sekarang ya bermohonlah undang-undang itu diubah. Jadi rektor itu dipilih oleh Senat University, dan ini. Begitu juga kalau seperti itu, mahasiswa juga sama. Nah, sekarang kalau mahasiswa ditekan sama rektor, sama dekannya, ya, BEM itu nanti lama-lama kalau ini dibiarkan terus, nanti dekan itu ikut apa namanya, ikut dalam pemilihan ini BEM mahasiswa. Yang dikendaki siapa, yang kendaki siapa. Selama ini nggak terjadi. Saya selama menjadi mahasiswa aktivis, itu nggak pernah terjadi pada masa Orde Baru kami ini. Ya, Orde Baru dikenal sebagai otoriter, sebagai pressure, tapi tidak pernah terjadi. Nggak pernah Orde Baru itu kemudian cawe-cawe, ya, memaksa rektor untuk ini. Nggak ada. Kenapa? Dianggap tidak punya saham di situ untuk menjadikan rektor. Cuman ada rambu-rambunya. Rambunya ini, rambu ini. Maka sedikit rektor yang kemudian melakukan intervensi dan pressure ke mahasiswa. Tapi ketika rektor sekarang ini banyak yang pressure kepada mahasiswa. Kenapa? Karena rektor ini dibebani di atas pundaknya itu sahamnya ya menteri, repot ini. Ya, oleh karena itu, menurut saya mahasiswa, pesan saya kepada adik-adikku, ya para aktivis yang aktif di organisasi, terutama HMI, IPMI, IMM, KMNI atau yang lain, terutama di HMI, jadilah betul-betul bahwa organisasi itu adalah sebuah ruang untuk menempa diri, untuk mengasah integritas, mengasah relasi sosial, kemudian mengasah juga kematangan dalam leadership, mengasah dalam berorganisasi, sehingga menjadi orang-orang yang matang, yang siap untuk berkontribusi kepada bangsa di masa yang akan datang, berkontribusi kepada negara di masa yang akan datang. Dedikasikan diri kalian untuk bangsa ini, diwakafkan diri kalian sebagai aktivis untuk mempersiapkan diri bagi masa depan bangsa ini. Jangan terkecoh oleh hal yang sifatnya pragmatis. Jadi kalau saya dari mahasiswa aja udah pragmatis, gimana? Jadi jadi setelah jadi pejabat. Betul. Kalau mahasiswa idealis saja setelah jadi pejabat udah hilang idealismenya. Banyak yang hilang idealismenya, apalagi yang dari mahasiswa udah pragmatis. Salah. Baik, Bang Tony. Sebagai penutup, Bang Tony, dari masalah kebijakan pemerintah, jangan sampai selalu persulit rakyat, upaya maksimal yang harus dilakukan pemerintah supaya rakyat ini jangan dipersulit terus, bagaimana Bang Tony? Iya, pokoknya pertama orientasikan bahwa setiap kebijakan itu sebagai sebuah solusi setelah memahami betul persoalan yang ada. Jadi jangan membuat kebijakan tanpa kajian. Kebijakan harus dimulai dari kajian yang matang, sehingga kebijakan ini tepat dan betul-betul menjadi solusi, bukan menjadi masalah baru. Yang kemudian yang kedua adalah setiap kebijakan itu orientasikan kepada kepentingan rakyat. Ya, jangan diorientasikan kepada bisnis.
Jadi kebijakan itu betul-betul dibuat untuk mempermudah, untuk meringankan, untuk membantu, untuk menolong persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat, bukan justru gitu kan menolong para oligarki, menolong orang-orang untuk mendapatkan penghasilan. Silakanlah mau main proyek, silakan, karena kebijakan itu seringkali melibatkan proyek. Jangan itu yang dominan, tapi dominan kebijakan ini yang kemudian harus dikawal oleh presiden. Setiap kebijakan kementerian dan di bawahnya harus betul-betul dikawal. Hidupkan kembali irjen-irjen itu, bersihkan kembali BPK-BPK yang ada di situ, ya, BPKP, gitu kan. Kemudian dorong betul-betul KPK untuk bersikap lebih netral, lebih berani. Terus kemudian juga kejaksaan dan juga kepolisian untuk mengawal semua ini. Kalau lembaga-lembaga ini, misalnya mulai dari kejaksaan, kepolisian, kemudian Irjen, BPKP, kemudian BPK, kemudian di KPK, 6 lembaga ini, kalau ini benar, Indonesia benar. Tapi kalau 6 lembaga ini nggak benar, ya sudah, Indonesia kayak begini terus. Nah, apakah berarti selama ini tidak benar? Banyak tidak benarnya. Saya mengatakan tidak benar semua, banyak tidak benarnya. Karena tidak berorientasi, karena lebih banyak berorientasi kepada proyek, tapi orientasi kepada rakyat tidak dominan. Gitu. Baik Bang Tony, terima kasih banyak ini atas dialog di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Bang Tony. Terima kasih, assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam.